Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Para pemirsa setia Darul Hikmah TV, hafizakumullah, dimanapun berada, di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ketika Allah mudahkan kita untuk bisa tafaqquh fid din, memperdalam agama Allah. Mu'ayasyah ma'a kitabillah wa sunnati rasulih. Kita dapat berinteraksi dengan kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kali ini kita akan memperdalam pelajaran yang berkaitan dengan hadis, tetapi lebih spesifiknya lagi adalah terkait dengan pelajaran manhajut tarjih fil hadis. Metode tarjih dalam hadis. Dan kali ini kita akan mengambil subtema awwalu man dawwana qawaidut taufiq wat tarjih baina mukhtalafil hadis wa ashhar al muallafat fi hadzal ilm. Itu siapa orang pertama yang berjasa dalam mengkodifikasikan ilmu ini, dan apa saja kitab-kitab yang populer terkait dengan ilmu manhajut tarjih fil hadis. Ma'asyiral muslimin, para pecinta sunnah Rasulullah SAW, ulama yang berjasa mengkodifikasikan pertama kali ilmu ini adalah seorang ulama yang populer dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i, yang bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang wafat tahun 204 Hijriah rahimahullah. Beliau adalah ulama yang berjasa mengawali dalam menghimpun dan menyusun kitab yang khusus terkait dengan ilmu ini. Kita tahu Imam Syafi'i adalah ulama besar. Beliau awwalu man dawwana usul al-fiqh, ulama pertama yang membukukan kitab usul fikih. Dan ilmu ini manhajut tarjih fil hadis atau qawaidut tarjih indal muhadditsin, atau boleh juga kita mengatakan manhajut taufiq wat tarjih baina mukhtalafil hadis, metode mengkompromikan dan mentarjih di antara hadis-hadis yang kontradiksi, erat hubungannya dengan ilmu usul fikih. Makanya di dalam kitab Ar-Risalah beberapa hal disinggung oleh Imam Asy-Syafi'i, tetapi beliau secara khusus menghimpun kaidah-kaidah ilmu ini, kaidah-kaidah dalam mentarjih hadis yang kontradiksi di dalam kitabnya yang bernama Ikhtilaful Hadis. Ikhtilaful Hadis, yaitu perbedaan hadis. Ini adalah kitab pertama yang muncul di jagat raya ini tentang mata kuliah dan ilmu ini. Tentu kita juga telah sampaikan di dalam kajian sebelumnya bahwa sesungguhnya mentarjih, mengunggulkan satu hadis atas yang lainnya, sesungguhnya sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, juga dipraktekkan di zaman sahabat, juga dipraktekkan di zaman tabi'in. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tetapi belum mengerucut menjadi sebuah ilmu dan belum ada referensi khusus. Nah, Imam Asy-Syafi'i adalah awwalu man dawwana hadzal ilm. Beliau adalah ulama pertama yang membukukan, mengkodifikasikan ilmu ini dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis. Pertanyaannya, apa yang mendorong beliau sampai menyusun kitabnya ini? Ma'asyiral muslimin, yang mendorong beliau dalam menyusun kitabnya Ikhtilaful Hadis, menghimpun kaidah-kaidah dalam mengkompromikan dan mentarjih hadis, taufiq wat tarjih baina mukhtalif hadis, adalah belum melihat pada zaman itu
Ada orang-orang yang ketika mendapati ada hadis-hadis yang kelihatannya ada ta'arud, kontradiksi, misalnya yang berkaitan dengan am, khos, atau mutlak muqayyad, mereka langsung saja menghukumi itu masuk dalam bab an-nasikh wal mansukh. Sehingga kalau ada dua hadis yang kontradiksi, misalnya hadis A dan B, maka mereka langsung mengatakan hadis B menasakh, mengganti hadis A. Nah, sampai di sini Imam Syafi'i rahimahullah meluruskan. Beliau mengatakan tidak semua dihukumi seperti itu. Bukan berarti beliau menafikan nasikh mansukh, tetapi dengan kecerdasan dan kehebatan kepiawaian beliau dalam penguasaan terhadap nusus, teks-teks syariat, beliau meneletakkan dan menyikapi dengan benar, menjelaskan bahwa ada beberapa hadis yang kelihatannya kontradiksi, tidak masuk dalam urusan nasikh mansukh, tetapi ini masuk dalam urusan ilmu ini. Yaitu apa? Ketika kita menemukan ada dua hadis yang kelihatannya kontradiksi, maka sikap pertama, jika memungkinkan dikompromikan, atau dalam istilahnya dijamak dua hadis itu, atau ditaufik, dikompromikan dua hadis itu sehingga dua-duanya diamalkan. Tetapi jika tidak mungkin, baru ditarjih. Ya. Inilah yang beliau jelaskan di dalam kitab Ikhtilaful Hadis. Beliau rangkum hadis-hadis yang kelihatannya kontradiksi, lalu beliau jelaskan. Sehingga dengan itu beliau tercatat sebagai ulama pertama yang membukukan, mengkodifikasikan ilmu ini. Apa isi kitab Ikhtilaful Hadis? Di dalam kitab Ikhtilaful Hadis, beliau memulai dengan muqaddimah panjang tentang hujjatus sunnah. Bagaimana hadis Nabi sunnah adalah hujjah dan merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Lalu beliau jelaskan tentang sunnah, beliau jelaskan tentang keutamaan sunnah dan seterusnya. Dan baru masuk kepada hadirkan hadis-hadis, contoh hadis yang kontradiksi itu. Dan kemudian bagaimana beliau letakkan, jelaskan bahwa hadis ini ada yang masih bisa dikompromikan, dijamak, ditaufik. Tapi kalau tidak mungkin, maka bisa langsung ditarjih. Apa itu ditarjih? Dimenangkan satu, dikuatkan satu atas yang lainnya. Ya. Contohnya kalau ada hadis A, hadis B, berarti ditarjih, berarti hadis A ditarjih, berarti hadis A menjadi rajih, menang, kuat. Hadis B menjadi marjuh, menjadi lemah. Sehingga na'mal birrajih wadatrukul marjuh, diamalkan yang rajih, yang dianggap menang kuat tadi, dan ditinggalkan hadis yang marjuh. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kemudian beliau mendapatkan tempat di hati ulama, tulabul ilm. Ya. Kitabnya Masya Allah mendapatkan respon luar biasa, iqbal kabir di kalangan para ulama. Karena kitab yang pertama kali muncul sebagai peretak dasar ilmu ini. Lalu apalagi kemudian berkembang setelah itu muncul Al-Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, ulama yang wafat tahun 276 Hijriah. Beliau tampil dengan menulis kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Apa itu artinya? Ta'wil artinya mentakwil, menafsirkan. Mukhtalafil hadis, hadis-hadis yang bertentangan, yang berbeda-beda. Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri menyusun kitab ini dan beliau menyampaikan di dalam muqaddimahnya bahwa beliau yang melatar belakangi, menyemangati beliau menyusun kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis adalah adanya permintaan dari sebagian orang yang ingin menjawab, mengkanter tuduhan-tuduhan ahlul kalam terhadap ahlul hadis yang dianggap ada yang tanakut, kontradiksi dan seterusnya. Maka beliau tulis kitab ini untuk merespon itu, dan akhirnya kitab ini juga mendapatkan respon para ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengkritisi, memberikan review catatan. Beliau rahimahullah di dalam kitabnya ini bagus dalam beberapa hal, tapi sayangnya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Dan itu adalah karakter tabiat manusia.
Dan ketiga, ma'asyiral muslimin, kitab yang ketiga termasuk kitab-kitab yang populer di bidang ilmu ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam At-Tahawi, Mushkilul Athar. Judulnya Mushkil Al-Athar. Mushkil itu sesuatu yang sulit. Al-Athar buat riwayat. Makna secara bahasanya. Berarti Imam At-Tahawi, ulama yang wafat tahun 321 Hijriah ini, yang dikenal dengan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau adalah termasuk penulis Aqidah At-Tahawiyah yang sangat populer, yang dipelajari di banyak kampus di Timur Tengah dan seterusnya. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis kitab Mushkilul Athar. Karena beliau adalah ulama-ulama belakangan dan menghimpun di dalamnya athar, riwayat-riwayat yang susah untuk dipahami sekilas karena ada yang kontradiksi, maka sudah barang tentu beliau belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Belajar dari kitab Imam Syafi'i, Ikhtilaful Hadis, belajar dari kitabnya Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, Ta'wil Mukhtalaful Hadis, dan tentu saja seperti karakter ulama-ulama belakangan, mungkin beliau mengetahui di sini ada kelebihannya, ini makanya beliau tambah, beliau sempurnakan, sehingga setelah muncul kitab Mushkilul Athar yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, para ulama menilai bahwa ini adalah termasuk min ajma'il kutub fi hadzal mawdu', fi hadzal fan, termasuk kitab yang paling komprehensif dan di antara kitab yang bagus di bidang ilmu ini. Kenapa? Karena memuat banyak contoh hadis-hadis yang kontradiksi. Dibanding dengan yang lain, ini lebih banyak contoh-contohnya, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang positif dan akhirnya mendapatkan banyak respon dari para ulama, dikaji, dipelajari, bahkan ada yang meringkasnya, kemudian kitab ini banyak dipelajari di berbagai macam tempat. Inilah beberapa kitab-kitab populer, dan bisa juga ditambahkan ada satu risalah. Menurut saya ini adalah sebuah kitab yang bagus, kontemporer, yang ditulis oleh Dr. Ismail Syusa, yang berjudul Manhajut Taufiq, yang berjudul Manhajut Taufiq wa Tarjih Baina Mukhtalafil Hadis wa Atharuha fil Fiqh Islami. Ini adalah kitab yang menurut saya bagus, termasuk kontemporer, dan boleh jadi ini adalah berasal dari sebuah disertasi, risalah ilmiah, yang ternyata lebih banyak lagi contoh-contoh yang dihadirkan, dan tentu saja ini termasuk salah satu referensi yang penting untuk bisa dikaji. Inilah tentang masalah siapa yang mengawali dalam menghimpun ilmu ini. Imam Syafi'i rahimahullah yang diikuti oleh imam ulama yang lain, dan kita telah ketahui beberapa contoh kitab-kitab populer, Ashharul Mu'allafat fi hadzal ilm, kitab yang populer di bidang ini. Semoga dengan ini kita semakin semangat terus untuk belajar hadis, dan dengan mempelajari ilmu ini kita akan semakin bijak dan mengerti ketika mendapati ada hadis-hadis yang kontradiksi, bagaimana menyikapinya dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.